saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, kita berjumpa lagi dalam ibadah Pastor Message malam hari ini. Semua karena kemurahan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Mari kita mau mengawali tahun ini dengan kita menyembah Tuhan bersama-sama. Kita mau melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita, dan apa yang kita rencanakan kita serahkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjawab setiap doa-doa kita semua. Bagi saudara yang rindu untuk didoakan, boleh mengirimkan doa-doanya di kolom chat YouTube channel malam hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan, kita mau berdoa. Sungguh hati kami melimpah dengan syukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami tidak hanya ingin mengenal Engkau Tuhan, terlebih kami mau mengalami Engkau dalam hidup kami Tuhan. Sebab hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau yang Tuhan, yang kami sembah dan kami puji. Engkaulah kebanggaan kami Tuhan, Engkaulah kekuatan kami ya Tuhan. Sungguh kami bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau Tuhan. Kami datang kepadamu ya Tuhan, membawa pujian kami dengan segenap hati kami. Terima kasih Bapa. Besar tiada
Kami perlu Engkau Tuhan. Amin. Pengharapan di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Amin. Kami percaya dengan iman kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Jalanmu tak terselangi oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu
kasih Tuhan. Mari kita nikmati persekutuan dengan Tuhan. Sebelum kita berdiri bersama-sama, mari kita dampiri Tuhan dan menyembah Dia. Angkat hatimu dan sembah Dia. Ora bakasi kata karama rama lama 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 lama. Oh Tuhan Yesus, kita rama 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 ya syarara rama lama lama lama. Engkau dahsyat Tuhan, Kaulah Raja atas segalanya. Hidup kami sesungguhnya di dalam tangan-Mu Tuhan. Tidak ada yang pernah tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan. Bahkan masa depan kami pun ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya. Tuhan bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar Tuhan. Yesus melimpah bagiku. Sekali lagi katakan, bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu Tuhan. Yesus teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak. Terima kasih Tuhan, memberi pertolongan. Haleluya. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar Tuhan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar ya Tuhan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bukan soal perjalanannya, bukan soal jenis jalan yang kami lewati, baik itu jalan datar, jalan mendaki maupun jalan menurun. Bukan soal cuaca, situasi yang kami lewati, yang membuat kami hari ini bergantung dengan Tuhan. Tetapi ini semua bicara tentang kami butuh penyertaan. Baik saat kami ada di jalan yang datar, jalan yang mendaki, atau jalan terjal sekalipun. Enggak masalah semuanya itu, walaupun kami harus melewati jalan yang penuh dengan pelangi, atau panas terik, atau hujan badai sekalipun, itu bukan masalah buat kami. Selama Engkau menyertai kami, maka semuanya akan menjadi tampak indah. Kami tetap kuat melewatinya. Tuhan, mari berjalanlah bersama dengan kami, supaya kami kuat melewati waktu-waktu yang kami akan jalani. Terimalah puji-pujian kami, dan sebentar kami menerima firman-Mu, berbicaralah karena kami siap untuk mendengarkannya. Sampaikan dengan jelas sehingga kami
pulang dengan kekuatan dan berkat-berkat-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Amin. Silakan duduk. Baik, mungkin tidak banyak orang yang bisa hadir malam ini. Mungkin ada halangan, atau mungkin ada banyak orang juga tidak banyak tertarik dengan acara doa. Tetapi saya mengapresiasi saudara yang hadir karena ini menjadi pertanda bahwa kita bukan sekedar menikmati ibadah, tetapi kita menyatakan kebutuhan kita akan Tuhan. Saudara, pada malam ini kita akan berdoa nanti banyak secara khusus tentang doa awal tahun. Apa yang kita mau capai di sini saudara? Ini adalah hari-hari pertama di minggu ini, di dalam tahun ini. Ada banyak hal yang kita pasti akan hadapi ke depan. Masih banyak hari yang akan kita lewati. Masih banyak minggu yang akan kita jalani saudara. Nah perjalanan ini kita nggak pernah tahu, seperti mungkin seorang musafir yang nggak pernah tahu seperti apa perjalanannya. Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi ketika kita melangkah di sebuah area atau keadaan yang baru. Bisa ada sesuatu yang memberkati, menyenangkan kita. Bisa sesuatu yang membuat kita lemah dengan berbagai macam persoalan yang ada. Bisa ada sesuatu yang membuat kita diberkati seolah-olah, tetapi bisa kita harus menghadapi situasi yang buruk. Tapi sekali lagi mari kita andalkan Tuhan dalam doa awal tahun ini. Seperti sebuah perjalanan, mari kita akan belajar dari keadaan bangsa Israel di mana Musa ketika mati digantikan oleh seorang muridnya namanya Yosua, dan kemudian Yosua kemudian melanjutkan kepemimpinan dari Musa memimpin bangsa yang tegar tengkuk dengan kekerasan hati yang luar biasa, penuh dengan pemberontakan saudara. Itu masalah tersendiri, itu persoalan sendiri, itu penderitaan sendiri bagi seorang pemimpin ketika memimpin. Orang-orang yang dipimpin sulit diatur, saudara. Itu sesuatu yang tidak mudah ya. Nah Yosua menghadapi tantangan. Sepanjang dia mengiring Musa, dia melihat orang Israel bahkan pernah mau melempari Musa dengan batu, saudara. Dan kali ini kepemimpinan itu diserahkan kepada Yosua. Dan itu pasti sangat menakutkan buat Yosua. Wah, mengikuti perjanjian Tuhan. Bukankah Yosua bukan orang yang juga mendapatkan penglihatan seperti Musa, semak belukar yang menyala. Yosua bukan orang yang pertama mendengar sebuah seruan, Musa, bebaskan orang Israel dari Mesir menuju tanah perjanjian. Yosua adalah orang yang mendengar dari orang kedua, dari Musa, dari orang pertama dan dia orang kedua. Mungkin dia melihat, ya jangan-jangan saya salah dengar. Jangan-jangan apa yang saya tangkap dari Musa bukan sesuatu yang benar. Dan dia melihat tantangan yang di depan, banyak bangsa-bangsa sepanjang perjalanan memusuhi orang Israel, mereka banyak berperang. Belum lagi melihat ketegaran hati, tegar tengkuk, kekerasan hati dari bangsa Israel. Saya rasa Yosua akan berpikir panjang untuk bisa melanjutkan tongkat kepemimpinan dari Musa. Tapi mau tidak mau Musa harus mati dan kepemimpinan jatuh kepada Yosua. Dan ini sesuatu yang menakutkan. Tetapi mari kita lihat next. Mari kita lihat sesuatu di dalam ayat-ayat kita. Yosua pasal 3 ayat 1 sampai 5 saja ya. Bukan sampai ayat yang ke-7. Saya akan baca untuk saudara. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Ucapkan sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya. Jadi kenapa mereka bermalam 3 hari di pinggir sungai Yordan? Kita tahu alasannya ya. Kenapa mereka bermalam 3 hari di sungai Yordan? Karena mereka nunggu komando dari Tuhan. Ya, mari kita lihat di ayat yang berikutnya.
Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu. Katanya, ini perintahnya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Next. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira, baca sama-sama, 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Sebab, baca sama-sama, 2, 3. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab ini iman Yosua. Sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Saudara, dan kita tahu akhirnya sungai Yordan terbelah 2. Seperti Musa membelah Laut Merah, Yosua murid yang membelah sungai Yordan yang besar juga, saudara ya. Nah, saudara, mari kita lihat. Ada sesuatu yang kita dapatkan di sana ketika orang-orang Israel harus dipimpin oleh Yosua. Yosua sempat takut untuk melihat hal ini. Kenapa? Karena dia tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Apa yang akan menunggunya di hari-hari ke depan dan jalan-jalan ke depan. Mungkin seperti kita yang hari ini masuk di hari-hari pertama di tahun yang baru ini. Baru hari ke-11. Masih ada 300 hari lebih yang akan kita lewati. Ada banyak hal yang mungkin kita hadapi, tetapi siapa yang pernah melewati tahun 2024? Saya rasa belum pernah ya. 2023 kita pernah melewatinya bersama-sama. Tapi siapa yang pernah melewati tahun 2024? Tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Saudara, maunya kita sih semuanya baik-baik saja. Tetapi mungkin kita masuk tahun ini pun bukan juga dengan sesuatu yang baik. Saudara, mungkin kita masuk tahun ini juga dengan sebuah tantangan yang besar. Itu sebabnya saya rindu mendoakan saudara malam hari ini. Kenapa? Karena beberapa orang sempat sharing dan berkata, Pak, kami masuk tahun ini bukan dengan situasi yang baik. Dan kami melihat sesuatu yang tidak mengenakkan. Mungkin kami akan hadapi. Nah saudara, saya menemukan sebuah arti dari kata sungai Yordan ketika mereka berkemah di sana. Next. Sungai Yordan dalam bahasa Ibrani pakai kata Yarden yang artinya jalan yang turun ke bawah, saudara. Jadi sungai Yordan menjadi tipologi perjalanan yang dihadapi Yosua seolah-olah jalan itu turun ke bawah. Turun ke bawah. Mungkin ketika saya membaca arti dari sungai Yordan, tiba-tiba Tuhan ingatkan saya bahwa beberapa orang yang sharing dengan saya tadi menganggap bahwa tahun 2024 mereka akan melewati seperti turun ke bawah. Secara pekerjaan makin melorot. Secara keuangan makin hancur. Secara kesehatan makin lemah. Seolah-olah hari ke depan itu bukan increase. Bukan peningkatan. Tapi sebuah penurunan yang tajam. Sebuah jalan yang seolah-olah menurun. Hari-hari yang dilewati bukan hari-hari yang tampaknya enak, saudara. Tapi hari-hari yang seolah-olah sedang turun. Kesehatan makin memburuk, keuangan makin hancur, pekerjaan makin gak jelas, usaha makin tidak menghasilkan laba yang kita harapkan, saudara. Tetapi kita melihat Yosua mengalami sesuatu yang tantangan besar, belum lagi dia berhadapan dengan sungai Yordan. Kalau Musa berhadapan dengan Laut Merah, sama-sama tantangan, saudara. Tapi kali ini Yosua berhadapan dengan sungai Yordan. Artinya setiap kita pasti punya tantangannya sendiri. Setiap orang bisa punya Laut Merah, setiap orang bisa punya sungai Yordan masing-masing. Ketika Yosua melihat sungai Yordan, ketika saya melihat arti dari sungai Yordan yang artinya yang turun ke bawah, saya berpikir ini sebuah tantangan yang tidak mudah. Dan ini menjadi sebuah tantangan yang berat bagi Yosua untuk melewati hari-harinya
yang seolah-olah makin turun, dan makin turun. Saudara, berapa banyak dari kita harus mengalami makin turun, makin turun. Saudara, bukan hanya soal pekerjaan dan sebagainya. Saya bertemu dengan beberapa hamba Tuhan yang juga mengeluhkan keadaan pelayanan mereka. Pak, pelayanan kami seolah-olah tidak bisa meningkat. Seolah makin turun. Jemaat bukan makin berkembang, makin turun. Para pelayan Tuhan yang dulu banyak, sekarang makin sedikit. Saudara. Dan itu membuat kecut hati banyak orang. Setiap orang mungkin harus berhadapan dengan sungai Yordan. Tetapi kita melihat di sini, apakah tahun 2024 menjadi tahun yang kita alami juga turun dan turun. Saudara, mari kita melihat bagaimana Yosua melewatinya. Kalau kita melihat akhir dari kisah ini, sungai Yordan terbelah dua. Dan mereka melewati perjalanan di tanah kering di antara sungai yang terbelah menjadi dua, saudara. Apa yang pertama kita temukan di sana? Yang pertama, next adalah mengikuti tuntunan Tuhan, saudara. Kenapa mereka berkemah di 3 hari di pinggir sungai Yordan? Karena Yosua kali ini dia belajar dari Musa. Jangan pernah melangkah kalau Tuhan gak perintahkan. Jangan pernah bertindak kalau tidak atas izin Tuhan. Maka inilah instruksi dari Yosua. Tinggal 3 hari. Sampai kamu lihat tabut itu bergerak. Sampai kamu melihat para imam yang diberi hikmat oleh Musa, oleh Tuhan, tiba-tiba mengangkat tabut dan berangkat. Kalau tabut itu bergerak, kamu mesti berangkat. Tabut menjadi perlambang hadirnya Tuhan. Tabut menjadi lambang sebuah di mana Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Kalau Tuhan bergerak, kamu bergerak. Kalau tabut itu berhenti, kamu mesti berhenti. Jangan tanya berapa lama kita mesti berada di tepi sungai Yordan. Ini udah 5 jam loh Yosua. Kita kapan sampainya? Yosua ngomong selama tabut itu bergerak, jangan bergerak. Mungkin sudah lewat 1 hari. Mungkin orang-orang ini berkata, ngapain kita berhenti di sini, di pinggir sungai Yordan? Bukankah perjalanan kita masih jauh? Kenapa kita masih istirahat sampai 1 hari? Oke, kita 1 hari beristirahat, besok masih berangkat ya. Besok hari kedua, Yosua berkata, enggak, kita tetap enggak berangkat. Kenapa? Karena tabut itu belum bergerak. Tapi ketika hari ketiga, Yosua berkata, kalau kamu melihat tabut itu bergerak, kamu mesti ikut juga bergerak. Saudara, ini yang menjadi sesuatu yang indah untuk kita bisa terima. Bagaimana hidup kita harus mengikuti tuntunan ilahi, saudara. Apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita? Belajar jadi orang-orang yang hari ini, dengar baik-baik. Anak Tuhan yang peka dengan kehendak Tuhan. Anak Tuhan yang peka dengan rencana Tuhan. Saudara, hari ini mulai melatih kepekaan rohani kita loh. Ketika kita dihadapkan suatu untuk mengambil keputusan, jadilah orang Kristen yang peka dengan kehendak Tuhan. Kalau Tuhan ngomong jangan, jangan. Seolah-olah itu baik, seolah-olah itu menguntungkan. Kalau Tuhan ngomong jangan, jangan lakukan. Tapi kalau Tuhan kasih sesuatu dalam hatimu, lakukan ini. Maka Tuhan, ketika kita taat, maka berkat Tuhan pasti akan turun di dalamnya. Katakan amin. Maka hari ini yang pertama, kalau kita mau mengalami berkat Allah di tahun yang baru ini, untuk kita masuk dalam doa-doa kita, saudara mari latih kepekaan kita, ikuti tuntunan Tuhan. Amin. Jangan pernah jalan sendirian. Hari ini saya pun berkata, makin ke belakang, saya makin takut untuk berjalan sendirian. Makin kita diberkati Tuhan, saya makin takut untuk melangkah tanpa pimpinan Tuhan, saudara. Saya semakin dipercaya banyak pelayanan, saya semakin takut untuk melangkah kalau bukan kehendak Tuhan. Saudara, secara pribadi pelayanan saya Tuhan berkati. Orang kantor Pak Yosep tahu, dari bulan November tahun lalu, saya sudah menyerahkan jadwal ke Pak Yosep dan Bu Tita.
sampai Desember tahun ini. Jadwal saya sudah penuh, saudara. Untuk hari Minggu, full. Saya buka beberapa kesempatan, gereja tangkep, Pak kami mau, Pak kami mau, Pak kami mau. Saudara, saya bukan pendeta terkenal, saudara. Saya bukan seperti Pak Gilbert Lumoindong, saya bukan seperti Pak Eras Susabdono, pendeta terkenal. Tetapi saya punya jadwal yang cukup rapat. Yang mungkin tidak banyak orang bisa mendapatkan kesempatan seperti itu, saudara. Saya suatu kali pernah mengeluh di airport dengan perjalanan pelayanan yang panjang dan melelahkan. Saya mau Tuhan, capek pelayanan terus, pergi terus. Dan Tuhan ingatkan dalam hati saya, kamu mengeluh karena kamu sibuk. Ada banyak orang pingin ada di posisimu saat ini, sibuk kayak kamu. Saudara, saya disadarkan Tuhan tentang hal itu. Tapi saya mau katakan, semakin kita diberkati Tuhan, semakin kita diangkat oleh Tuhan, saya justru makin takut, saudara, untuk berjalan sendiri tanpa pimpinan Tuhan. Maka tiap hari lagu yang menjadi kesukaan saya adalah bimbinglah daku ya Tuhan. Ini lagu kesukaan saya, saudara. Katakan sama-sama ya, sama. Bimbinglah daku ya Tuhan. Ini lagu yang mewarnai hari-hari saya. Di sepanjang jalan hidupku, firman-Mu bagaikan suluh, agar ku tak sesat di jalan. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Sekali lagi yuk naikkan pujian ini, katakan, bimbinglah aku Tuhan, bimbinglah daku. Tuhan, bimbing kami Tuhan. Di sepanjang jalan hidupku, firman-Mu bagaikan suluh, agar ku tak sesat di jalan. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Pastikan kita berjalan bersama dengan Tuhan. Jangan sampai kita melewati hari-hari kita tanpa Tuhan, saudara. Saya ingatkan bahwa semakin kita hari-hari ini melewati banyak tantangan yang membingungkan, saudara semakin bergantung dengan Tuhan. Makin kita diberkati, justru kita makin melekat dengan Tuhan. Jangan sampai kita makin diberkati seolah-olah kita merasa hebat dan hidup bisa tanpa Tuhan. Saudara,
Mari kita akan andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang berikutnya, next, yaitu jangan pernah menjauh dari Tuhan. Saudara, dikatakan oleh Yosua, kalau tabut itu bergerak, kamu ikuti, tapi jangan terlalu dekat, kata Yosua. Kenapa jangan terlalu dekat? Karena kekudusan Allah zaman itu bisa membunuh orang, saudara. Ketika orang tidak dalam keadaan kudus dan dekat dengan Allah, maka kita melihat di dalam Alkitab ada Nadab dan Abihu mati, ada api yang asing membakar imam-imam. Saudara, kekudusan Allah bisa membuat orang mati, saudara ya. Tapi saya mau katakan satu hal ini. Yosua berkata, hati-hati jangan terlalu dekat. Tapi kemanapun tabut itu pergi, kamu mesti mengikutinya. Hanya di antara kamu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta. Saudara, satu hasta itu kurang lebih 45 cm. Jadi kalau 2000 hasta itu 900 meter, tidak sampai 1 kilo ya. Jangan bayangkan kayak di Magelang ya, yang tertutup Mall Artos dan sebagainya. Mereka ada di padang gurun ya. Padang gurun itu kurang 1 kilo itu masih kelihatan banget saudara ya. Masih sangat terlihat. Gak ada pohon, tidak ada bukit, tidak ada gunung, tidak ada gedung-gedung bertingkat, hanya sebuah hamparan pasir. Jarak 900 meter itu masih terlihat jelas saudara. Yosua berkata jangan jauh-jauh. Kenapa? Sekali lagi tidak boleh jauh-jauh supaya mereka gak mati karena kekudusan Tuhan. Nah saudara, satu hal yang saya mau ingatkan hari ini. Ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, dia merobek kain pembatas ruang kudus dan ruang maha kudus. Yesus Allah menjadi Allah yang omnipresence, maha hadir. Kita bukan hanya dekat, tapi Alkitab berkata bahkan Yesus dwell in, tinggal di dalam hati kita, saudara. Jadi hari ini kalau dia sudah tinggal dalam hati kita, maka jangan pernah hidup jauh dari Tuhan. Katakan amin. Saudara, peringatan ini adalah peringatan jarak yang dianggap aman oleh Yosua. Harus kira-kira 2000 hasta. Itu adalah jarak yang dianggap aman. Supaya mereka aman, tidak mati, saudara. Tapi kalau misalnya mereka bisa lebih mendekat, pasti lebih mendekat. Karena Allah kita Allah yang mau dekat dengan kita. Amin. Nah ketika iring-iringan ini mulai berangkat, orang Israel mengikuti. Ada jarak 2000 hasta, 900 meter saudara. Kira-kira hampir 1 kilometer. Mereka melihat tuntunan ilahi kepada mereka. Saudara, ini menjadi sesuatu yang indah untuk kita mengikuti. Mengikuti Tuhan, jangan jauh dari Tuhan. Belajar untuk melekat dengan Tuhan. Justru saat-saat kita ini sedang mengalami Yordan. Justru ketika kita mengalami jalan yang menurun, ada banyak orang memilih untuk meninggalkan Tuhan. Tapi saya mau sarankan, selama kita ini ada di dalam naungan Tuhan, kita diberkati, kita melekat dengan Tuhan. Saat jalan kita menurun, jangan tinggalkan Tuhan. Amin. Justru makin getol dengan Tuhan, makin gandul Gusti, saudara. Makin gak bisa lepas dari Tuhan. Saudara, jangan jauh dari Tuhan. Saudara mesti nambah jam doa saudara, nambah jam ibadah saudara, mulai menambah persekutuan Anda dengan Tuhan. Makin hari makin melekat dengan Tuhan, itulah yang menjadi berkat kita di tahun ini. Jangan jauh dari Tuhan. Dan yang terakhir saudara, next, kuduskan diri kita. Karena Tuhan berkata, kuduskan dirimu, karena Yosua berkata, besok Tuhan akan membuat perkara-perkara ajaib. Saudara, seperti Tuhan menyertai Musa, Tuhan menyertai Yosua juga dengan tanda-tanda ajaib. Kalau Musa membelah Laut Merah dipukul dengan tongkat, kali ini gak perlu dipukul dengan tongkat. Para imam hanya tinggal mencelupkan kakinya di sungai itu, cemplung semua terbelah, saudara. Saudara baca di dalam Alkitab. Karya itu begitu luar biasa dahsyat, tapi sebelum itu terjadi, Tuhan berkata, kuduskanlah dirimu. Untuk menerima mujizat, kita harus mempersiapkan diri, menguduskan diri. Apa itu kekudusan? Bukannya sekedar menyucikan diri.
Kata kudus berarti memisahkan diri kita. Dan banyak orang hari ini tidak bisa memisahkan hidup kita dengan dunia. Kudus artinya memisahkan. To separate. Dipisahkan. Kita hidup di dunia, tapi tidak hidup dengan cara-cara dunia. Kita hidup berbisnis di dunia, tapi tidak hidup dengan cara-cara curangnya dunia. Karena kita ini terpisah dari dunia. Katakan amin. Saudara harus hidup kuduskan diri. Belajar berkata tidak terhadap segala sesuatu yang memang salah, saudara. Jangan kompromi dengan dosa. Jangan kompromi dengan ketidakadilan. Jangan kompromi dengan kecurangan. Jangan kompromi dengan dosa. Hari ini saya terus mengingatkan, beberapa orang saya ingatkan lewat WA, pisahkan dirimu. Jangan serupa dengan dunia. Ada orang Kristen, sampai dunia nggak bisa membedakan ini Kristen apa bukan, kelakuannya, cara ngomongnya, sikap-sikapnya persis orang dunia. Saudara, maka hari ini belajar jadi orang percaya yang menguduskan diri, karena disitulah akan ada berkat Tuhan yang indah. Amin. Berkat Tuhan disediakan buat orang yang mempersiapkan diri. Kuduskan dirimu, karena besok Tuhan akan buat perkara-perkara ajaib. Saudara, sebelum nanti kita masuk dalam doa-doa kita, mari kita menyembah Tuhan bersama-sama. Ada satu hal yang luar biasa, jadikan Tuhan yang terutama dalam hidup kita. Jadikan Tuhan itu satu pribadi yang dekat di hati kita. Pribadi yang melekat dengan kita, yang gak pernah mau lepas kita dari hadiratnya. Katakan amin. Hanya Engkau dalam hatiku yang memberikanku damai. Tiada kasih yang ada di dunia seperti kasih yang Kau berikan. Maka jiwaku pun memuji, aman di bait-Mu. Satu asa di dalam hidupku, bersama-Mu sepanjang masa, yang ku puja hanya diri-Mu satu, yang selalu setia menopang dan menjagaku senantiasa, biar hidupku membawa kemuliaan bagi-Mu. Hanya diri-Mu dan kemurahan-Mu telah bertata di hatiku. So, lagu ini lagu lama sebenarnya, saudara. Saya diberkati, saya sangat menikmati lagu ini sejak mulai saya mendengarkan. Dulu dinyanyikan oleh penyanyi rohani, salah seorang singer dari GBCC yang sempat jadi artis ya, Nindi Ellis, ya pernah tahu ya. Nindi Ellis, dia menyanyikan lagu ini dan memberkati saya. Tidak banyak orang menyanyikan, WL juga jarang menyanyikan lagu ini, tapi lagu ini sesekali saya bawakan kalau kita doa bir. Karena lagu ini terus melekat di dalam hati saya. Saya ingin Tuhan bertahta di dalam hati saya. Sebuah lagu yang bagus ya, yang mengena. Dan hari ini diangkat lagi ya, di-up lagi oleh anak-anak muda ya. Dan anak muda Sydney dengan Kevin Lim menyanyikan lagu ini dengan gaya anak muda mereka, mengingatkan saya kembali, wah ternyata lagu ini masih disukai, saudara ya. Dan gak ada salahnya mari kita akan bersama-sama naikkan pujian ini. Biarlah Tuhan akan makin mengaruniakan hal yang baik buat kita. Mari kita naikkan pujian ini. Haleluya Yesus. Hanya Engkau dalam hatiku
ada kasih yang ada di dunia seperti kasih yang kau berikan. Maka jiwaku memuji, aman di bait-Mu. Satu asa di dalam hidupku, bersamamu sepanjang masa. Yang ku puja hanya dirimu, satu yang selalu setia, menopang dan menjagaku senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagi-Mu, karena diri-Mu dan kemurahan-Mu telah bertata di hatiku. Dan ku puja hanya diri-Mu, satu yang selalu setia, menopang dan menjagaku senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagi-Mu, karena diri-Mu dan kemurahan-Mu telah bertahta di hatiku. Karena diri-Mu, karena diri-Mu dan kemurahan-Mu. Haleluya. Saya coba kita bagi diri bersama-sama. Ada satu doa yang saya rindu untuk mendoakan bagi saudara. Saya secara pribadi ingin berdoa buat saudara, jika saudara merasa bahwa tahun 2024, saudara merasa bahwa tahun ini saudara akan lewati. Saudara merasa bahwa tahun ini saudara akan lewati dengan jalan yang akan makin menurun. Saudara menghadapi Yordanmu dengan berbagai persoalan yang kau hadapi yang saya nggak tahu. Bisa kesehatan, bisa pekerjaan, bisa keuangan, bisa masalah keluarga. Tapi engkau merasa tahun ini pasti tahun terberat saya. Karena tahun ini pasti semua akan menurun. Hari ini izinkan saya berdoa untuk saudara. Saya undang saudara maju ke depan. Saya akan berdoa untuk saudara. Jika saudara membutuhkan doa secara khusus, saya akan mendoakan saudara. Mari kita akan datang sama Tuhan. Yang ku puja hanya diri-Mu, satu yang selalu setia, menopang dan menjagaku senantiasa. Biar hidupku, kiranya Tuhan membawa kemuliaan di dalam hidupmu. Kemuliaan Tuhan akan terpancar dalam hidupmu. Hidupmu bukan turun, kau akan diberkati Tuhan dengan jalan yang naik. Haleluya. Dan kemurahan-Mu telah bertata di hatiku. Mari kita sembah Tuhan sama-sama. Singer menyembah Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Tuhan, hari ini
kiranya mulai hari ini Tuhan akan memberikan kehidupan yang semakin diberkati, semakin diangkat Tuhan. Engkau bukan makin turun, Engkau akan makin diberkati Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Segala apa yang Tuhan rancangkan, Tuhan akan buat engkau makin diberkati dalam nama Yesus Kristus. Orang makasih kata-kata malam-malam. Tuhan akan mulai mengangkatmu, makin diberkati. Terimalah berkat dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Orang makasih kata-kata malam-malam. Yes, engkau tidak akan menjadi makin turun. Engkau akan makin diberkati Tuhan. Engkau akan makin kuat menghadapi segala sesuatu. Hari ini Tuhan akan memberikan kau kekuatan. Hidup akan terpancar kemuliaan Tuhan. Terima kekuatan Tuhan. Bukan Yordan yang akan kau terima. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Orang makasih kata-kata malam-malam. Yes, bukan Yordan yang akan kau terima, tapi berkat makin naik. Diberkatilah dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Orang makasih kata-kata. Orang makasih rama Yesus. Yes, bukan Yordan yang akan kau terima, tapi semua peningkatan. Tuhan berkati hidupmu dalam nama Yesus Kristus. Ora sekato karamaya sadara malam-malam. Dalam nama Yesus Kristus, segala berkat Allah melimpah. Tuhan akan mengangkat kau tinggi-tinggi dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan akan angkat hidupmu tinggi-tinggi dalam nama Yesus Kristus. Terima kuasa berkat Allah. Haleluya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Urapaka sekata karamaya selele. Tuhan mengurapimu. Tuhan mengurapimu. Di dalam nama Yesus Kristus. Dia akan mengangkat engkau tinggi-tinggi. Tuhan mengurapi dalam nama Yesus Kristus. Tuhan memberkatimu. Tuhan mengangkatmu tinggi. Tuhan mengangkatmu tinggi dalam nama Yesus Kristus. Urapaka sekata karamala. Haleluya Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, hari ini Tuhan akan mengangkat engkau tinggi-tinggi. Engkau tidak akan turun. Engkau tidak akan menghadapi Yordanmu, tapi kau akan diangkat Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Terima kemuliaan Tuhan. Terima sekata karamala. Urapaka sekata karamala. Kemurahan Tuhan akan mengalir. Tuhan menguatkan, memberkatimu. Terima kekuatan daripada Allah. Terima kekuatan Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, engkau akan diangkat tinggi oleh Tuhan. Segala penghalang akan diangkat oleh Tuhan. Terima berkat Allah dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus akan diangkat tinggi oleh Tuhan. Bukan jalan yang menurun, tapi jalan yang mendaki menuju berkat Tuhan. Hari ini Tuhan akan melihat hidupmu, mengangkatmu tinggi-tinggi. Buka hatimu, terima berkat Allah dalam nama Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus, berkat Allah melimpah atasmu. Tuhan mengurapi dan memberkatimu. Hari ini, terimalah anugerah Allah melimpah atas hidupmu. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami nikmati semua rahmat-Mu Tuhan. Engkau yang berkarya, Engkau yang dahsyat atas kami. Kami yakin Tuhan hadir menjamah. Kesehatan kami bukan makin menurun, tapi makin kuat, makin kuat. Apa yang kami gak bisa lakukan selama beberapa waktu bahkan tahun kemarin, maka tubuh kami akan diberkati untuk melakukan hal yang ajaib. Jika neraca keuangan kami makin menurun di tahun ini, kami yakin bahwa inilah doa akan menjadi penentu. Tuhan akan mulai memberkati dan mengurapimu, sehingga berkat Allah mukanya akan melimpah. Engkau akan mengalami peningkatan kembali. Tuhan memberkati. Jika engkau hari ini mengalami situasi yang tidak mengenakan, keluarga, engkau menganggap ini sebagai ujian terberatmu, ingatlah Tuhan akan mengangkat engkau. Jalan yang menurun Yordan itu dibelah oleh Tuhan. Tuhan membuat jalan di sana. Dan kiranya Tuhan akan menguatkan hidup kita.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kira kasih kebaikan Allah melimpah atas kami. Kami yakin bersama dengan Tuhan, kami akan melihat anugerah-Mu yang besar. Sekarang kita semua boleh bangkit berdiri. Angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat yang menjadi bagianmu. Pulanglah dengan berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Dia akan menjadi Allah Immanuel yang akan menyertai setiap langkahmu. Amin. Sehingga engkau tidak dibiarkan sendiri. Amin. Dan engkau akan mengalami mujizat bersama dengan Tuhan. Amin. Engkau akan bersaksi di akhir tahun ini bahwa Tuhan melakukan hal yang ajaib. Amin. Terimalah berkat ini dalam nama Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Katakan sama-sama. Amin. Amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya kita makin semangat di dalam hadirat Tuhan.